Hari ini, Serikat Movie akan membahas sebuah alur cerita film tentang perjalanan NWA. NWA adalah kelompok hip hop yang dianggap sebagai pelopor gangsta rap. Keberadaan grup hip hop inilah yang kemudian mengilhami film berjudul Straight Outta Compton. Film garapan sutradara F. Gary Gray itu merupakan film biopik mengenai grup musik tersebut. Dalam filmnya, EGA diperankan oleh Jason Mitchell, Dr. Dre oleh Corey Hoskin, dan Escape oleh Ozzy Jackson. Diawali ketika EGA berjalan ke sebuah rumah yang terlihat seperti markas geng kecil narkoba. EGA mempertanyakan uang upah sebagai kurir narkoba kepada teman bisnis narkobanya. Dalam percakapannya, EGA dan temannya mengalami cekcok. Tiba-tiba saja, markas narkoba itu diserbu oleh segerombolan polisi. Dengan cepatnya EGA berlari dan EGA pun berhasil kabur dari kejaran polisi. Inilah dia. Setelah menceritakan cerita hidup EGA, Skin berlanjut ke cerita Dr. Dre. Ketika Dr. Dre dengan santai menikmati musik, tiba-tiba saja ibu dari Dr. Dre mematikan musiknya. Dr. Dre dan ibunya berdebat mengenai masa depan Dr. Dre. Ibu dari Dr. Dre tidak setuju jika Dr. Dre hanya mengandalkan musik dan menyarankan untuk melanjutkan sekolah dan mencari pekerjaan. Ketika perdebatan dimulai, Dr. Dre menyinggung tentang pekerjaan ibunya sebagai karyawan, yang menurut Dr. Dre itu adalah pekerjaan yang membosankan. Mendengar perkataan itu, ibunya marah dan menggampar pipi Dr. Dre karena merasa tersinggung. Karena kejadian itu membuat Dr. Dre pergi meninggalkan rumah dan berjanji kepada adiknya jika sukses nanti akan mengajak adiknya pergi ke Miami bersamanya. Film berlanjut menceritakan Escape dalam perjalanan sepulang sekolah menggunakan bis. Selama perjalanan, teman sekolah Escape mengejek pengendara mobil yang ternyata pengendara mobil tersebut adalah geng dari Oak Town. Naas, hampir saja teman sekolah Escape ditembak oleh geng tersebut. Sesampainya di rumah, Escape melihat skill Dr. D bermain alat musik turntable dan membuat Escape takjub. Film berlanjut di malam hari, Escape melihat keributan di luar rumah dan penasaran ingin mengetahui kejadian di luar rumah. Sesampainya di luar rumah, seketika polisi menangkap Escape karena dicurigai terlibat sebagai kriminal narkoba. Escape diperiksa oleh polisi dan tidak terbukti terlibat sebagai kriminal narkoba. Kita bisa lihat di sini bahwa pada saat itu polisi sangat menaruh curiga terhadap orang-orang yang berkulit hitam. Pada kenyataannya, tidak hanya orang kulit hitam, semua ras apapun juga bisa melakukan tindakan kriminal. Film berlanjut memperlihatkan suasana klub malam di Dotut Club. DJ Yella dengan genitnya menggombal para wanita di klub. Setelah itu, Escape dan kawan-kawan memperlihatkan skill rapnya di klub. Karena itu membuat Dr. D dan kawan-kawan hampir dipecat. Karena pemilik klub yang bernama Lonjo itu sudah memberitahu Dr. D dan kawan-kawan bahwa tidak boleh menyanyikan musik rap hip hop di klubnya. Perlu diketahui, pada masa itu musik rap hip hop masih dipandang sebelah mata. Keesokan harinya di studio, Dr. Dre dan kawan-kawan sedang bernyanyi dan membuat lagu rap hip hop dan menamai grup hip hopnya yang bernama NWA. Saat asik bernyanyi, Lonjo sang pemilik klub berkomentar merendahkan bahwa musik rap ini tidak akan diterima di radio manapun. Setelah 6 minggu lamanya, NWA diterima di radio dan membuat Jerry Heller, seorang manajer musik, kagum terhadap karya album NWA dan ingin mengajak untuk bekerja sama dengannya. Walaupun lirik rapnya dan terdengar keras dan kasar, tetapi para penggemar tetap menikmati karya dari NWA. Setelah NWA tampil perdananya, sang manajer Jerry Heller memuja penampilan perdananya dan ingin menawarkan NWA untuk mendaftarkan di bawah naungan Priority Record, dan NWA dengan senang menyetujui kerjasamanya. Film berlanjut, NWA dengan semangatnya membuat sebuah lagu. Lagu demi lagu mereka buat, dan seketika Jerry Heller memberikan kabar bahwa album NWA sukses didaftarkan dan membuat personil NWA bersorak gembira. Film berlanjut ketika Dr. Dre sedang berdebat dengan istrinya mengenai rumah tangganya. Seketika polisi datang menanyakan dengan kasar perihal mengapa para anak muda kulit hitam berada di luar. EGA pun menjawab bahwa kami bekerja di sini. Sempat polisi tak percaya dengan kasarnya polisi memeriksa pemuda itu. Jerry Keller, sang manajer, pun datang dengan menjelaskan polisi itu bahwa pemuda itu adalah seorang artis rap yang bekerja dengannya. Dan polisi pun menghinanya bahwa rap bukanlah seni musik. Karena kejadian diskriminasi itulah Escape terinspirasi membuat sebuah lagu dengan berjudul Fuck the Police.
Lirik yang syarat akan kebencian dan sindiran terhadap polisi yang jahat. NWE mulai menjalankan turnya ke beberapa kota. Di beberapa kota seperti Texas, kehadiran NWE sempat mengalami protes. Para protes mulai menginjak-injak kaset NWE. NWE pun tidak terlalu memperdulikannya dan tetap optimis dengan karyanya. Film berlanjut ketika Jerry Keller meminta Escape menandatangani kontraknya bersama perusahaan baru EJA yaitu Ruthless Records. Sontak saja membuat Escape kaget karena tiba-tiba saja EJA memiliki perusahaan yang bernama Ruthless Records. Film berlanjut ketika Jerry Keller meminta Escape menandatangani kontraknya bersama perusahaan baru EJA yaitu Ruthless Records. Sontak saja membuat Escape kaget karena tiba-tiba saja EJA memiliki perusahaan yang bernama Ruthless Records. Dan Escape pun menolak tanda tangannya dan memilih untuk keluar dari Ruthless Records. Uang hasil kerja keras Escape pun ditahan dan Escape lebih memilih berhenti karena merasa dicurangi. Dan Escape pun memilih bergabung dengan kelompok Suge Knight. Tak berselang lama, karya Escape pun melejit masuk daftar 20 Billboard. NWE pun terpecah, persaingan antara kubu EJ dan Escape semakin tegang. Mereka saling menyindir dalam lirik lagunya. Film berlanjut ketika Dr. Dre mengajak seseorang yang baru yaitu Snoop Dogg. Ya, Snoop Dogg salah satu rapper terkenal sampai saat ini. Film berlanjut ketika EJA datang ke tempat Suge Knight untuk membahas pelepasan kontak Dr. Dre. Knight memaksa EJA untuk menandatangani pelepasan kontak Dr. Dre dari perusahaan EJA yaitu Ruthless Records. EJA pun menolaknya dan anak-anak buah dari Suge Knight pun menghajar EJA. Pertikaian antara EJA dan Suge Knight pun semakin sengit, bahkan sampai dengan kekerasan. Film memperlihatkan keadaan kota Los Angeles bagian selatan yang mengalami kerusuhan, yang diakibatkan kebrutalan polisi terhadap orang kulit hitam. Kerusuhan terjadi di mana-mana. Political dissatisfaction. Officers are still back down, guarding the area down there with the Ralph. The police are using eerily. Film berlanjut memperlihatkan kondisi keadaan Ruthless Records yang mengalami kemerosotan secara ekonomi, kesehatan EJA pun memburuk. Film berlanjut memperlihatkan EJA menandatangani sebuah klub bertemu kawan lamanya yaitu Ice Cube. EJA berbincang mengenang kejayaan NWE. Ice Cube pun menyetujuinya dengan cara tidak mengajak Jerry Keller turut serta. Keesokan harinya, EJA memperlihatkan sebuah masalah dalam keuangannya. Tagihannya pun semakin menumpuk dan sangat mengganggu kesehatannya. EJA pun berdebat sengit bersama Jerry Keller. EJA menganggap Jerry Keller menggelapkan dana dan membuat penghasilan EJA menurun. Akhirnya, EJA pun memutuskan mengakhiri kerjasama dengan Jerry Keller. Keesokan harinya, EJA mendatangi kediaman Dr. Dre dengan kesehatan yang memburuk. EJA bertemu kawan-kawannya NWE. EJA dan kawan-kawan pun sedang membuat lagu baru untuk NWE. Tiba-tiba saja, EJA yang sedang sakit pun terjatuh. Sontak membuat kawan-kawannya panik. Dan akhirnya EJA dibawa ke rumah sakit. EJA pun divonis terkena HIV/AIDS. Istri pun kaget tak terlebih kawan-kawannya. Tak berselang lama, EJA pun meninggal. Film pun tamat.